Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tidak terasa kita telah berada di minggu terakhir di tahun 2020. Tuhan memberkati kita lewat ibadah di minggu pagi ini. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini kita bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan, Bapak Ibu persekutuan yang diberkati. Kita telah berada di minggu terakhir atau minggu ke-52 di tahun 2020. Semoga dalam minggu terakhir di tahun 2020 ini dijadikan momen introspeksi diri selama setahun penuh atau perenungan hidup. Apa yang telah kita perbuat dan siapkan untuk Tuhan. Dan lewat ibadah di minggu pagi ini, kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lewat pembacaan Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-40 yang berbunyi demikian. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simon dan Hana. Dan genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan keadaannya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyar. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem.
Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tetap menantikannya dengan melakukan setiap firman. Haleluya. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Ada sebuah ilustrasi atau cerita ataupun sebuah perenungan dan pertanyaan bagi kita semua. Anggaplah ada seseorang raja yang mengadakan perjalanan dan hendak mengunjungi Bapak Ibu saudara-saudari. Bukan sekedar bertamu, tetapi untuk mengangkat dan menjadi bagian dari dirinya. Menyelamatkan, memberi pengampunan atas kesalahan apapun yang pernah kita lakukan sebelumnya dan melimpahi dengan berkat yang berasal dari perbendaraannya sendiri. Bagaimana sikap kita menghadapinya? Rasanya siapapun pasti akan berbenah dan bersiap-siap menyambut kedatangan sang raja itu. Menantikan kedatangannya dengan penuh sukacita, rasa syukur dan bangga. Alangkah aneh dan keterlaluan kalau kita justru malas-malasan atau sibuk berpesta sendiri. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang mari kita lihat dalam konteks perayaan kelahiran Kristus yang mengambil rupa manusia untuk menebus dosa kita. Hari Natal. Itulah hari saat kita merayakan saat ini. Mengapa orang merayakan Natal? Ada banyak orang senang hari Natal karena itu artinya mereka bisa liburan. Tidak harus bekerja. Bisa tidur nyenyak di rumah. Ada pesta-pesta yang bakal asyik dilakukan. Mall maupun supermarket bakalan terlihat indah dengan diskon bertebaran di mana-mana. Pesta, lagu-lagu Natal, santai di rumah, makan malam istimewa ataupun liburan bersama keluarga. Tetapi benarkah hanya itu yang kita nantikan dalam setiap perayaan Natal? Kita mungkin mudah berkata tidak. Tetapi kenyataannya ada banyak orang yang lebih tertarik kepada pesta dan hal-hal seremonial lainnya seperti itu ketimbang memperingati hal yang paling substansial, yaitu menantikan hari lahir dari Sang Juru Selamat yang memberikan keselamatan kekal penuh sukacita kepada kita semua. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kisah ketika Yesus dibawa ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan dalam bacaan Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-40. Seperti layaknya sebuah gereja, saya yakin pada saat itu ada begitu banyak orang yang hadir di sana. Bisa ratusan hingga ribuan orang. Yusuf dan Maria pun hadir di sana membawa bayi Yesus untuk memenuhi hukum Taurat Musa yang menyatakan bahwa semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Tetapi dari sekian banyak orang itu, ada beberapa orang dari yang hadir mengenal Yesus sebagai Juru Selamat yang sudah sejak lama mereka nantikan kehadirannya lewat berbagai nubuatan. Sang Juru Selamat sudah hadir di sana. Ada di antara sebegitu banyak orang, tetapi ternyata tidak banyak yang menyadarinya. Alkitab bahkan secara jelas menyatakan bahwa hanya 2 orang saja, yaitu Simon dan Hana,
Bapak Ibu, kita bisa bayangkan, hanya dari 2 orang dari banyak orang yang hadir di bait Allah. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Siapa Simon itu? Alkitab mencatat mengenai Simon adalah dia di Yerusalem seorang bernama Simon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ayatnya yang ke-26. Sedangkan Hana adalah seorang janda tua berusia 84 tahun. Dikatakan bahwa ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang dan malam beribadah dan dengan berpuasa dan berdoa. Ayat 37. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita bisa melihat bahwa karakter seperti itu membawa mereka mampu melihat kehadiran juru selamat yang sudah sejak lama dinantikan. Hanya kedua orang inilah yang mampu melihat bayi Yesus sebagai Mesias yang sesungguhnya. Kerinduan mereka untuk melihat Yesus dapat kita lihat dari ketekunan dan usaha mereka dalam menantikan Kristus. Bahkan kepada Simon, Roh Kudus sendiri menyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias dengan mata kepalanya sendiri. Simon terus menanti dengan pengharapan penuh. Hatinya haus untuk bertemu dengan Yesus. Pada hari itu Roh Kudus membimbingnya untuk menuju bait Allah. Dan akhirnya ia pun bertemu dengan Mesias yang dijanjikan. Dan dengan lantang Simon berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Simon mendapat kehormatan untuk menggendong bayi Yesus. Ia mampu melihat dengan jelas siapa bayi yang tengah ia gendong itu. Demikian pula Hana yang langsung mengucap syukur kepada Allah. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah jemaat lain melihat hal yang sama? Mereka yang hadir di bait Allah pun melihat hal yang sama seperti Simon dan Hana? Sayangnya tidak. Selain Simon dan Hana, yang lain tampaknya tidak memiliki kerinduan yang sama. Mereka tidak bisa melihat siapa Yesus sebenarnya. Kehadiran Yesus tepat di depan mereka nyatanya tidak kunjung menggerakkan hati mereka untuk bersyukur atas keselamatan yang akan hadir sebagai anugerah dari Allah. Hati yang terbuka untuk menantikan kedatangan Kristus membuat Simon dan Hana bisa melihat dengan jelas akan sosok Mesias yang ada di depan mereka. Hadirnya Roh Allah membuat Simon bisa melihat sosok Yesus dalam penggenapan rencana Allah seperti yang sudah berulang kali dinubuatkan para nabi sebelumnya. Dan kerinduan Hana yang terus mengisi dirinya dengan doa dan puasa membuatnya bisa melihat Yesus secara benar. Itulah yang membedakan kedua orang ini dari jemaat lainnya yang hadir di bait Allah. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Maka ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama. Dalam Galatia tertulis, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Persekutuan yang diberkati Tuhan.
Lewat roh dan iman kita bisa melihat kebenaran yang kita harapkan. Mata kita dicelikan sehingga mampu mengenali Yesus dan kebenaran dalam dirinya. Seperti halnya di bait Allah waktu itu. Hari ini pun Yesus hadir di tengah-tengah kita. Meski tidak lagi secara kasat mata. Yesus hadir dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Baik di gereja maupun di rumah masing-masing karena pandemi COVID-19. Baik dalam kebaktian maupun dalam ibadah yang sejati, yaitu kehidupan kita. Tetapi apakah kita merasakan kehadirannya? Apakah kita cukup merindukan kehadiran Yesus seperti halnya kerinduan yang dimiliki oleh Simon dan Hana? Masihkah kita merindukan kehadiran Yesus di tengah hiruk-pikuk kesibukan sehari-hari dan segala sesuatu yang kita lakukan dan inginkan? Apakah kita berada pada posisi Simon dan Hana atau sebaliknya? Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, kita harus mengingatkan diri kita untuk beribadah dengan motivasi yang benar. Jangan sampai ibadah-ibadah kita hanya didasari oleh rutinitas atau sekedar menjalankan agama saja tanpa memiliki kerinduan yang murni akan Tuhan. Hidup dalam roh, itulah yang akan membuat kita mampu melihat segala kebenaran di dalam Yesus. Paulus berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak melihat, tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Yesus mengatakan, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Persekutuan yang diberkati Tuhan, ada cahaya pengharapan dan keselamatan yang sudah Dia sediakan. Dan kedatangan Kristus seharusnya bisa membuat dan membuka mata kita dengan jelas untuk melihat segala kebaikan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Segala ciptaan-ciptaannya yang teristimewa. Bukan cuma ingin memperoleh berkat dan pertolongannya semata, tetapi kerinduan untuk mengenalnya. Itulah yang mampu memberikan sukacita penuh, rasa syukur di dalam kehidupan kita bersama. Sebab kalau kita tidak kenal atau tidak peduli, bagaimana mungkin kita bisa mengklaim sebagai milik kepunyaannya? Kelahiran Yesus menjadi sebuah penggenapan janji Tuhan kepada Simon dan Hana, yang selama itu hidup benar dan kudus. Janji itu pun berlaku bagi kita semua sampai hari ini. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kiranya bersama dengan Simon dan Hana, kita menjadi umat yang semakin yakin akan kegenapan janji Allah. Semakin beriman pada Mesias yang sudah datang. Dan semakin rajin mengabarkan sukacita kedatangan Mesias kepada dunia ini. Kiranya ini menjadi bekal kita dalam menghayati masa raya Natal. Semoga sukacita masa raya Natal mendorong kita semua melakukan semua ini demi kemuliaan Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Tetapi juga Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, mengakhiri seluruh perjalanan pergumulan kita di tahun 2020, di minggu terakhir tahun ini, sebagai warga gereja, orang-orang percaya yang menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kita tetap berpegang teguh pada janji penyertaan-Nya. Walaupun kita melewati pergumulan yang berat dengan menghadapi pandemi COVID-19, kita tetap dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Apa yang sudah kita buat untuk menopang pelayanan gerejanya?
Kita diajak untuk berhenti sejenak, merenungkan apa yang sudah kita lakukan demi menumbuh kembangkan pelayanan gerejanya. Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan dan sesama kita? Sadarilah Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, bahwa mengenal Kristus secara pribadi dan dekat merupakan hal yang sangat penting. Ingatlah, di dalam namanya Allah beserta kita. Amin.